Selamat malam teman-teman. Jadi video kali ini saya akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang terkait dengan energi baru yang ramah lingkungan atau tidak tentang pembangunan yang hijau, pembangunan yang memanfaatkan energi baru yang tidak merusak lingkungan. Jadi di sini saya hanya menyiapkan 8 foto saja karena ini adalah video pertama kali. Jadi kurang lebih hanya segini aja. Oke, langsung saja kita lihat di gambar pertama. Ini adalah tanggapan orang-orang. Pertama, katanya energi hijau digalakkan, tapi eksploitasi pihak asing terus dipacu. Mana yang benar? Nah, teman-teman, jadi di sini saya juga tuh sebenarnya bingung. Hmm, di satu sisi kan negara kita negara berkembang yang ingin menuju ke negara maju. Nah, tentunya diperlukan yang namanya pembangunan. Nah, di sini kan kita sedang dalam proses pembangunan tersebut, di mana kita Indonesia masih pakai energi fosil ya, dan itu diperkirakan masih sampai tahun 2000 berapa gitu. Terus datang pihak asing buat investasi, mereka nanamin investasinya kan di Indonesia gitu. Gitu sih. Selanjutnya ada ini. Di satu sisi, pemerintah harus memikirkan masyarakat Indonesia yang butuh pekerjaan. Di sisi lainnya, pengunduran hutan untuk dijadikan perkebunan sawit yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ini bisa dibilang serba salah sih teman-teman. Dimana kan pemerintah kan berusaha keras buat kita rakyatnya kan. Untuk orang yang membutuhkan pekerjaan. Di sisi lainnya lagi, pengunduran hutan dilakukan buat menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Kalau saya bilang sih masalah ini berkaitan sama jumlah penduduk sih. Jumlah penduduknya banyak masalahnya, jadi nggak imbang sama lapangan pekerjaannya. Jadi di suatu negara kalau misalkan penduduknya lebih banyak pun itu akan mengalami masalah. Sebaliknya kalaupun penduduknya kurang, ya akan ada masalah gitu. Jadi banyak dikitnya penduduk di suatu negara ya plus minus sih kalau menurut saya. Jadi intinya tuh gini, pemerintah tuh sudah melakukan yang terbaik, tapi gimana ya? Ya, gitulah. Lanjutnya, satelit mapping hutan. Ada lembaga swadaya masyarakat yang peduli ini dan kamu akan tahu strategi lebih pemerintah yang komit menuju 2030, 2045, 2050. Nah, ini maksudnya itu ya yang energi baru itu energi hijau. Karena sudah pasti ya pemerintah punya program jangka panjang ya dan kita doakan saja semoga pemerintah kita betul-betul membangun energi yang baik, yang ramah lingkungan buat Indonesia ke depannya semakin baik. Selanjutnya, bertahap energi hijau 2030 sampai 2050. Indonesia kaya akan energi hijau. Ya kita doakan saja 2030. 2050 itu pun kalau masih hidup ya. Amin. Ya Indonesia bisa sih, bisa. Kalau kita konsisten bisa sih energi hijau. Selanjutnya, energi hijau tapi bisa memenuhi kebutuhan dalam skala besar. Tidak memakan banyak lahan, tidak merusak ekosistem ataupun mengubah muka lingkungan. Nuklir solusinya. Jadi dikarenakan saya belum banyak baca tentang nuklir, jadi saya tidak tahu ya bagaimana ini apa proses berjalannya nuklirnya kayak gimana maksudnya energinya gitu nah yang dihasilkan nuklir itu saya nggak tahu. Nanti akan banyak baca lagi. Kalau baca soal nuklir ini jadi teringat anaknya siapa? Almarhumnya Dono. Kan dia jurusan nuklir kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong benerin ya. Lanjutnya. Wah ini dia ngamuk-ngamuk. Banyak bacot doang. Semua perlu proses. Nggak semudah membalik telapak tangan. Langkah proses membaik masih saja dibacotin. Coba lu yang mimpin bisa nggak? Ya itulah.
Semua ada prosesnya teman-teman, jadi nggak gampang kayak kita balikin telapak tangan gitu. Apalagi ini kan namanya kita Indonesia berapa ratus juta penduduk gitu gitu kan, terus negaranya juga luas, kepulauan. Jadi benar-benar kan tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda tuh. Jadi ya nggak gampang gitu buat kita langsung dari kita yang energi fosil langsung plug 100% ke energi nggak fosil itu ya butuh proses sih, butuh proses. Nggak cuma 1 tahun 2 tahun. Harus melihat juga dari segala aspek kan, dari ekonomi, pariwisata, sosial. Ya pokoknya gitulah. Kayak lanjut. Nah, selanjutnya ada Silent Still Energy. SSI adalah energi masa depan terus terbarukan dan terbarukan. Spirit Mobil SMK. Ini ini beneran saya nggak tahu sama sekali SSI ini. Ini baru dengar. Coba nanti saya pelajari lah. SSI adalah energi masa depan terus terbarukan dan terbarukan. Ya keren keren. Selanjutnya, coba deh pahami konsep perizinan sawit. Kepala daerah kasih izin lokasi biasanya selama 3 tahun. Lalu pengusaha akan sosialisasikan ke tingkat masyarakat di bawah. Lalu kalau emang udah sesuai aturan dan masyarakat menerima, baru deh diajukan kembali. Lalu keluar HGU-nya. Bagaimana kan si putus kontraknya kalau HGU-nya sudah dikeluarkan, kalau hanya dasarnya banjir. Memutus kontrak harus dengan dasar hukum yang sangat kuat. Bagaimana dengan ribuan karyawan yang akan kehilangan pekerjaan? Siapa yang mau kasih makan mereka? Nggak segampang unek-unek kita, Om. Oh iya, jadi ini problema yang itu ya, yang masalah perkebunan saat itu. Ya emang sih betul kalau sekali itu kan, kalau nanti misalkan itu saya ditumbang-tumbangin, nah itu secara otomatis akan banyak karyawan yang hilang pekerjaannya gitu, mana mereka punya keluarga kan harus dikasih makan gitu. Repot juga ya ternyata kalau urusan perkebunan sawit ini. Tapi karena perusahaan sawit ini banyak hutan Indo yang hilang gitu masalahnya. Ya pernah saya bahas di video sebelumnya sih, apa buat nanggulangin deforestasi itu ya intinya itulah yang pernah saya bilang di video berikutnya. Jangan menambah menambah luas hutan yang ditebang lagi, tapi apa ya, lupa cok. Saya sendiri yang ngasih apa solusi malah lupa. Oke oke oke, lanjut. Oh udah habis ternyata teman-teman, udah habis udah habis. Oke, jadi segitu aja pada video pertama kali ini tentang tanggapan orang-orang terkait energi hijau, energi baru dan terbarukan. Bagaimana kalau menurut kalian sendiri dari Indonesia ke depannya bisa nggak ya 100% kita nggak pakai energi fosil? Oke, mungkin segitu aja pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.